warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Saya sendiri Indah Sri Hudati dari SD Negeri Karangmudi 3. Dan saya Puji Lestari dari SD Negeri Sambi 2 Sambirejo. Dan Lili Suli Setianingrum dari SMP Negeri 1 Ngerampal Sragen akan melakukan praktek coaching dalam tema demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. dah. Selamat pagi Bu Lilis. Selamat pagi Bu Puji. Ya, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi Ibu dengan kolaborasi antara saya sebagai observer dan Bu Lilis sebagai coachnya. Sebelumnya Bu Lilis sebelum melakukan coaching hari ini saya izin bertanya Ibu, untuk kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan kali ini apa Ibu? Tentunya dalam proses praktek coaching pada hari ini, siang ini ya Bu ya, saya kan ada 3 kompetensi yang kita kembangkan, mulai dari yang pertama yaitu kehadiran penuh, kedua itu mendengarkan aktif, selanjutnya yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Baik Bu, mungkin dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang akan Bu Lilis kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Pada kesempatan ini saya itu lebih ingin menekankan yaitu kompetensi tentang pertanyaan berbobot Bu Puji. Baik Bu, mungkin untuk indikator yang akan Ibu kembangkan apa nih? Baik Bu, untuk indikator yang ingin saya munculkan pada praktek coaching kesempatan ini yaitu akan memberikan suatu solusi atau pemecahan dari masalah yang dihadapi oleh seorang coaching, karena pada seorang coaching harus mampu mempunyai motivasi diri atau internal dalam diri seorang coaching agar bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi intinya seorang coaching itu harus bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dia sebenarnya sudah punya solusinya, seperti itu. Baik Bu, betul sekali Bu. Selamat melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Terima kasih Bu Lilis. Sama. Assalamualaikum Bu Indah, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching di mana Bu Indah sebagai coachnya dan Bu Lilis sebagai coachnya ya. Oke. Kira-kira persiapan apa saja yang bisa dilakukan Bu? Saya di samping mempersiapkan dengan baik alur nanti dengan menggunakan alur tirta ya Bu, mulai dari perencanaan, menentukan tujuan umumnya, selanjutnya juga saya sudah mempersiapkan identifikasi masalahnya, saya juga sudah merencanakan aksinya, selanjutnya juga persiapan dengan untuk tanggung jawabnya Bu, seperti itu. Jangan lupa ya Bu Lilis untuk 3 kompetensi intinya dari praktek coaching di mana present hadir, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya seperti itu mungkin bisa ya Bu ya. Iya, Monggo silahkan Bu. Pagi Bu Lilis, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bu Lilis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya Bu, dengan banyaknya rutinitas sehari-hari dan bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, memang kita itu harus bisa melaksanakan kedua-duanya dengan baik Bu, seperti itu. Oke, sebelumnya itu saya mohon maaf, barangkali saya sudah mengganggu waktu Ibu. Apa Bu? Tidak kok Bu, tumben ini menghubungi saya, kelihatannya ada hal yang penting yang mungkin ingin Ibu berbicara dengan saya ya? Iya, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Bu Lilis. Ya. Kira-kira mau berdiskusi tentang apa ya Bu? Gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa nilai pembelajaran hasilnya kurang maksimal Bu. Siswa banyak yang ramai sendiri saat jam pelajaran, dan pada
saat latihan soal nilai yang didapatkan masih banyak yang di bawah KKM Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu merasakan kalau di dalam kelas itu waktu mengajar itu apa itu nilai anak-anak itu kurang maksimal, siswa juga banyak yang rame dan siswa nilainya akhirnya di bawah KKM seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Dan itulah yang menjadi pemikiran saya selama ini. Begitu Bu. Kalau dianalogikan 1 sampai 10 dari kegiatan apa itu yang sudah apa terjadi di kelas tersebut itu Ibu ada di angka berapa ya Bu? Di angka 5 Ibu. Oh iya, angka 5. Ternyata berarti masih banyak nilai di bawah KKM ya Bu berarti kalau angka Iya 5 Bu, itu. karena ternyata masih banyak siswa yang nilainya itu di bawah KKM. Iya, iya, iya. Ya Bu, tadi kan Ibu bilang kalau mengajarnya itu kurang maksimal. Terus pada saat pembelajaran selama ini itu apa saja yang sudah Ibu lakukan agar pembelajaran itu mungkin bisa dipahami oleh semua murid? Apa sudah Ibu laksanakan? Selama ini saya merasa bahwa saya mengajar sudah dengan sungguh-sungguh Bu. Ya. Persiapan yang matang, membuat RDP, menyiapkan media pembelajaran, dan penyampaian materi yang akan dibahas pada murid itu sudah saya siapkan. Gitu. Kalau menurut Bu Indah, apakah pada saat mengajar itu memakai cara-cara yang bervariatif, menggunakan media yang menarik? Apakah juga sudah bisa anak-anak itu termotivasi untuk berminat dalam mengikuti belajar? Kalau saya sih berpikirnya ya sudah Bu, tapi kalau melihat kondisi di lapangan dengan keadaan siswa yang seperti yang saya ceritakan tadi Bu, mungkin juga belum sih Bu. Oh, seperti itu. Coba saja Bu, mungkin dengan menambahkan metode-metode pembelajaran itu bisa meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran berlangsung Bu. Iya juga ya Bu ya, mungkin karena itu juga kira-kira metode dan cara seperti apa ya Bu yang dapat meningkatkan minat belajar murid? Kalau saya terangkan di sini itu sebenarnya itu saya itu pengen menggalinya itu potensi yang Ibu dulu kembangkan ke siswa itu seperti apa. Seperti itu. Pertama itu memang harus menggunakan media yang menarik seperti itu. Jadi anak itu nanti mengikuti pembelajaran dengan suka, dengan gembira seperti itu dan otomatis nanti untuk apa terdongkrak nilainya karena nilainya sudah bagus misalnya nanti dengan media itu anak lebih mudah menyerap ilmu. Semangat belajarnya ya Bu ya. Iya. Wah ide bagus itu Bu. Atau bisa juga saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi saat belajar itu siswa bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dia miliki. Nah, itu malah ide yang sangat bagus. Jadi intinya Bu Eda itu sudah bisa aslinya menemukan solusi atas permasalahan yang sudah Ibu hadapi selama ini. Intinya itu Bu, mungkin dengan bisa memunculkan potensi anak, kita bisa kembangkan minat dan bakatnya seperti itu nanti. Terus juga dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu akan kembangkan, lah itu pasti nanti akan terlaksana dengan baik. Oh ya, kira-kira kapan untuk bisa merealisasikan kegiatan Ibu ya? Itu ya Bu? Saya akan merealisasikannya secepatnya Bu. Kebetulan besok pembelajaran saya full dari jam pagi sampai siang. Dan malam nanti saya akan mempersiapkan semuanya Bu untuk keperluan-keperluan yang dibutuhkan agar pembelajaran saya nanti menarik untuk siswa. Ya. Kira-kira nanti akan meminta saran siapa ya Bu untuk menjadi acuan dalam kegiatan tersebut? Dalam hal ini saya akan minta tolong pada Bu Harini Bu. Beliau sangat bisa mengondisikan kelas dan sangat dekat dengan murid-murid. Selain itu juga pada saat mengajar anak-anak itu bisa fokus mengikuti pembelajaran beliau. Oh ya Bu, tidak apa-apa. Senang bisa mengobrol dengan Ibu, bertukar pikiran dan kita bisa mencari solusi bersama-sama. Nah, baiklah Bu, saya tunggu cerita selanjutnya setelah melakukan kegiatan ini nanti ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya Bu Lilis ya. Jangan bosan-bosan untuk memberikan saran-saran kepada saya untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Ya, semangat Bu. Semangat. Yaudah ya Bu Lilis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Ya, terima kasih Bu Indah dan Bu Lilis. Ini saya akan menyampaikan sedikit masalah praktek kucing kita ya. Alhamdulillah Bu Lilis sama Bu Indah sudah melakukan dengan alur cerita, dengan menyampaikan tujuannya dan mengidentifikasi masalahnya dan juga rencana aksi yang akan dilaksanakan dan tanggung jawabnya. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih Amin. Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Lilis. Selamat siang Bu Puji. Alhamdulillah nggih, proses kucing sudah berlangsung dengan berjalan lancar ya Bu nggih. Ya. Ya. Selanjutnya bagaimana perasaan Bu Lilis setelah melakukan kucing hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Puji, setelah melakukan praktek coaching yang sudah terlaksana, saya merasakan lega dan saya merasa tercerahkan dari peristiwa coaching yang sudah saya lakukan kemarin Bu, dan bisa mencari solusi terbaik buat saya. Iya Bu, apakah selama kucing sudah melaksanakan indikator yang ingin Ibu Lilis capai? Iya Bu, dari praktek coaching itu sudah bisa menyelesaikan suatu permasalahan dan indikator yang ingin saya capai dari pertanyaan berbobot ya Bu, jadi sudah bisa terlaksana dengan baik. Ya, saya sependapat dengan Bu Lilis. Dari hasil catatan saya juga demikian Bu. Untuk kucing sendiri, saya lihat sudah mampu memunculkan solusi yang sedang mereka hadapi. Dari level 5 sampai 10, target yang sudah tercapai sudah di level 7 ya Bu ya. Ya. Untuk selanjutnya, untuk kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di observasi selanjutnya Bu? Ya, kalau dari kemarin saya lebih menekankan untuk pertanyaan berbobot Bu. Selanjutnya untuk kedepannya saya ingin mungkin dari kehadiran penuh Bu, kehadiran penuh di mana itu sangat diperlukan karena kita hanya sebagai baik seorang coach dan coach itu memang harus terjadi bersinergi Bu, antara berarti kehadiran penuh itu intinya seperti itu. Baik Bu, kira-kira kapan Bu Lilis akan melaksanakan rencana tadi Bu? Ya, pastinya tentunya secepatnya ya Bu ya, saya akan melaksanakan kegiatan ini karena dari praktek coaching itu ternyata sangat berdampak baik bagi saya Bu. Ya Bu, tetap semangat ya Bu dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani kucing. Terima kasih sudah bersedia saya supervisi hari ini ya Bu. Sama-sama ya Bu, semoga ilmunya bermanfaat.